Pak Ya, Paul, ya, iya, saya baru dapat update nih Pak. Jadi di semua channel-channel kadrun, masuk juga di radio Pak ya. ya, Mereka semua pada bersuara nih Pak. Jadi mereka pada intinya minta Sambo dihukum mati gitu Pak ya. iya, Jadi ini jadi bola liar nih Pak, bukan bola liar. Jadi ini seperti sumbu yang memeledak nih Pak. iya, Jadi kalau kita lihat dari awal nih Pak, ini arahnya kemana arahnya Pak? Arahnya ke Kapolda. Karena kan dia sudah ada foto ya video dia berpelukan ya dengan berpelukan. Sambo. Nah, kalau nanti Kapolda sampai di ini diganti pasti akan mengarah ke Kapolri, Pak. Karena kita hampir selesai nih. Apa kabar? Halo, Pak Ya, Paul. ya, Iya, saya baru dapat update nih, Pak. Jadi di semua channel-channel kadrun, masuk juga di radio, Pak ya. ya, Mereka semua pada bersuara nih, Pak. Jadi mereka pada intinya minta Sambo dihukum mati gitu, Pak ya. iya, Jadi ini jadi bola liar nih Pak, bukan bola liar. Jadi ini seperti sumbu yang memeledak nih Pak. iya, Jadi kalau kita lihat dari awal nih Pak, ini arahnya kemana arahnya Pak? Arahnya ke Kapolda. Karena kan dia sudah ada foto ya video dia berpelukan ya dengan berpelukan. Sambo. Nah kalau nanti Kapolda sampai di ini diganti pasti akan mengarah ke Kapolri Pak. Ya, Begitu. Jadi kan betul. ujung-ujungnya ini kan seperti jadi semua nih saya perhatikan di channelnya Kadrun Pak ya. Mereka sudah sekarang lagi bersuara lantang nih Pak. Mereka minta, Iya, pokoknya mereka makanya minta tadi ini dihukum mati Pak. ini adalah Jadi sebuah penggiringan opini semuanya. Artinya betul Pak. kita sudah menghakimi, sudah melakukan karakter asasin, Pak. Nggak boleh. Betul. Nggak boleh. Iya. Ini kita sudah Jadi gini, menghakimi. Pak. Walaupun Brigadir J ini itu sudah terang benderang itu. Kalau bukan karena kita teriak-teriak juga apa kok kita Pak Ponto teriak-teriak juga nggak akan didengar tuh. Ya dia bilang nih saya pengambil pansos di atas kerja kerasnya Kamarudin. Iya. Kamarudin nggak ada kerja apa-apa. Kalau bukan karena saya nggak mungkin tuh kasusnya KC itu kebongkar yang dia memurintai. Iya. Iya kan? Nah itu Kan seharusnya iya. Hukum itu kan di depan hukum semua orang sama, mau dia orang biasa, mau dia jenderal, mau dia presiden sekalipun, harusnya equity before the law. Jadi jangan sampai Sambo itu dinyatakan bersalah sebelum pengadilan gitu kan. Ya. Karena semua bukti-bukti kan dibuka di pengadilan. Begitu kan Pak? Tapi ya betul. Makanya praduga tak bersalah itu penting. Nah, sekarang memang menjadikan Sambo sebagai tersangka itu benar-benar bagus karena dia ikut menghilangkan barang bukti kan. Bukan tersangka pembunuhan, pokoknya sebagai tersangka orang yang terlibat di dalam pembunuhan itu, entah dia beresin barang bukti, menghilangkan barang bukti, melindungi seseorang, pokoknya dia tersangka. Entah itu tersangka langsung, entah itu junto 55, pokoknya tersangka kan. Betul. Iya, sebetulnya kan tersangka itu kan awalnya dari brigadir Pak ya awalnya Pak ya. Iya. Tapi dia membuat pengakuan, dia menulis kesaksian di atas materai bahwa yang menyuruh itu si Sambo. Tapi itu kan semua harus dibuka di pengadilan Pak. Nggak bisa dia secara lisan begitu saja tanpa adanya didukung oleh bukti-bukti lain gitu. Karena semua itu harus dibuka terang-benderang di pengadilan. Biar nanti yang menilai, nanti hakim menilai apakah benar Sambo itu sebagai otaknya gitu Pak. Jadi ini terlalu cepat penggiring opininya. Jadi seperti diburu-buru gitu Pak ya kalau saya lihat ya. Jadi semua itu sepertinya ini sebuah skenario gitu Pak kalau saya baca ya. Jadi kenapa? Soalnya kan begini masalahnya Pak. Karena kan polisi ini sedang menangani banyak kasus Pak ya. Termasuk itu yang penggelapan dana ACT itu Pak. Itu dana itu Pak, dana Boeing itu saya baca 100 miliar tuh Pak diselewengkan Pak. Dana Boeing itu ya, sumbangan itu Pak. Jadi sebenarnya polisi ini sedang menangani banyak kasus. Kalau misalnya baik dengan adanya kasus pembunuhan ini langsung hilang, ACT langsung hilang. Jadi kan internal polisi jadi kacau Pak. Jadi kasus-kasus yang besar ini jadi semuanya jadi terbengkalai. Nah, itulah yang kita mau jaga ini, jangan sampai ini semua divonis Sambo ini bersalah ini jadi tanpa ada pengadilan yang
benar-benar wajar gitu. Saya bilang, Iya, kalau tersangka jelas dia pasti terlibat, entah ya apapun, betul. keterlibatannya pasti terlibat. Itu Jadi saya memang setuju, Pak. bisa, memang pantas ditersangkakan. Betul Tetapi betul. jangan Iya, bilang tapi kita dia yang nggak tahu. bunuh, nggak boleh Kita gitu nggak loh. tahu Kita apa nggak dia, boleh apakah dia gitu. melakukan itu menghilangkan barang bukti CCTV, apa karena dia sedang labil karena Tersangka, emosi. udah pasti, iya. Iya, betul. Itu yang saya Tapi semua itu maksud perlu ya. dibuka di Jadi pengadilan jangan ya. karakter Tidak, assassin. Anda juga nggak boleh, teman-teman, ya nggak boleh, kita nggak boleh langsung judging begitu. Ini ada yang bilang nih, betul betul ya, Pak. ya jangan selalu Jadi saya ya, menyepelekan Pak Kamarudin. Emang Pak betul betul. Kamarudin jasanya apa coba? Nggak ada. Dari zamannya KC sampai dengan zamannya ini Sambo ini nggak ada jasanya apa-apa. Ya dia itu cuman malah malah bikin recok gitu ya. Bawa-bawa Betul. Ahok, bawa itu tadi ya, goblok Iya. juga ini, Jadi gitu susah Pak, paling menurut saya ini batur, semua selembur, harus iya, juga ini nih. harus dibuka di pengadilan, jangan melalui media-media online aja. Jadi Nggak boleh. seolah-olah Iya, semua itu kita keterangan menghakimi itu dia, kita benar sudah semua, menghakimi betul. dia dong namanya. Betul, betul. Karena semua itu di hadapan hukum sama statusnya, equity before the law. Iya. Tidak boleh, walaupun dia seorang jenderal ataupun presiden sekalipun, semua harus di depan pengadilan. Itu ya Pak. Saya Makasih Pak. investigasi, saya pun melakukan investigasi ya, teman-teman dekatnya saya tanya. Ya, tadi di awal saya sudah bilang, ya Sambo ini orangnya sederhana loh, bukan orang yang borju loh. Anak-anaknya juga bukan anak-anak yang arogan, terus pamer kekayaan, yang apa segala macam, enggak loh. Jadi ini memang membuat kita ini bertanya-tanya. Dan kasusnya Sambo itu ya yang paling mungkin ditangani yang ditutupi adalah 303, cuman itu doang. Itu dari awal sudah saya kasih tahu kan masalah 303 itu kasus judi itu kan. Nah, itu dia ya. Jadi hati-hati ya. 303 itu dari Polsek ya, dari Pospol, Polsek sampai Mabes nggak ada yang bersih dari 303. Nggak ada yang bersih. Semua kena semua, nggak ada yang bersih. Ya, Pak Robert, silakan. Shalom Pak Paul. Shalom Amerika. Shalom untuk semuanya. Kalau saya Pak ya melihat di mana apa yang terjadi terhadap penembakan yang di belakangnya ini merupakan suatu pengalihan pandang Pak, pengalihan perhatian politik secara luas di Indonesia. Karena ini kan kalau kita melihat dari sistem hukum kita di Indonesia memang rusak dan tidak bisa dipercaya. Kalau straight to the point, bahwa apa yang dilakukan oleh Ferdi Sambo terhadap Yosua Simanjuntak ini kan murni kriminal, Pak. Cuman ini dijadikan suatu alat atau opini politik karena yang terlibat adalah orang-orang penting di dalam angkatan, baik itu Polri dan juga dengan pangkat yang jenderal. Tapi ini kan kriminal. Kalau ini ditelusuri dengan jujur, kalau dari pihak penyidik itu punya hati nurani dan tidak menerima suap dan tidak menerima tekanan, pasti ini gampang artinya diselesaikan. Cuman kita di Indonesia melihat bahwa Indonesia ini memang aneh. Dibuat suatu pengalihan perhatian dalam hal-hal yang menuju kepada gerakan-gerakan yang lebih luas. Ya kalau kita melihat lagi kan sekarang dengan viralnya Sambo dan pembunuhan ini. Jadi yang harus disuarakan seperti KC dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ini kan luar biasa ini. Nusa Kambangan yang setahu saya waktu di Indonesia itu adalah kriminal-kriminal yang berkaliber berkaliber besar yang sulit untuk diampuni sebenarnya. Jadi dari sini karena viralnya kasus Sambo yang seharusnya simpel ya ditelitilah pembunuh ini pasti didapatkan. Jangan kita itu naif, yang dikorbankan itu bangsa kopral dan sersan. Jadi di sini kita melihat bahwa banyak sebenarnya kekuatan-kekuatan elit yang berpengaruh di dalam kekuatan politik kita di Indonesia yang membuat ini sepertinya tuh tambah kacau. Di mana mereka dalam kesempatan untuk menyusun suatu kekuatan politik. Ya kalau kita
lebih mungkin peka untuk melihat. Sekarang kan dalam persiapan Pilpres 2024, di mana ada 3 kekuatan penguasa di Indonesia yang masih terus, yang 2 meskipun sudah pensiun, tidak lagi di dalam posisi mengatur-ngatur secara formal, tetapi informal mereka masih mengatur dan membuat kekuatan itu sendiri. Jadi ya ini 3 orang ini ya kita tidak bisa sembunyikan. SBY masih mempunyai kekuatan, Yusuf Kalla punya kekuatan, dan sekarang yang masih ingin untuk melihat kekuatannya bisa diperhatikan yaitu dari partainya Surya Paloh. Nah, di sini kita dikaburkan dengan kejadian-kejadian yang sebenarnya ini adalah menurut saya setting. Mungkin kita berbeda perspektif Pak ya dan yang lain-lain. Tetapi kalau menurut saya kasus daripada pembunuhan Yosua Simanjuntak itu ya kita serahkan kepada mereka yang diberikan hak tanpa kita yang menjadikan itu sebagai polemik di antara kita, sehingga ya di kalangan orang-orang yang disebut minoritas kita saling baku hantam, yang sebenarnya fokus lebih luas itu justru kita diselewengkan oleh tujuan yang lebih besar yang seperti saya sampaikan tadi, di mana kekuatan yang mereka bangun untuk tetap mengangkat Anies ini akan menjadi suatu kenyataan, Pak. Jadi ini saya ya kalau saya salah untuk berprediksi politik di sini ya anggaplah ini suatu kesalahan. Tetapi yang saya melihat bahwa ini pemaksaan akan ada. Yang harus kita tuntut di sini adalah penegak hukum di Indonesia yang memang benar-benar tidak melakukan hak mereka. Baik itu dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Semua itu diselewengkan karena apa? Kekuatan identitas agama yang mereka selalu ingin munculkan. Dan siapa yang diuntungkan di sini? Adalah kelompok-kelompok kadrun. Dan saya setuju dengan Pak Pute. Saya pernah dengar dia menyatakan bahwa Jokowi ini adalah dia kadrun. Saya setuju. Karena apa? Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi kebersamaan masyarakat. Dia dipilih oleh masyarakat yang mempunyai kekuatan bersama, berdaulat. Bukan karena Islamnya, Kristen, Hindu, Buddha, tetapi kesatuan daripada bangsa. Dan di sini Pak Jokowi yang tadinya saya respect dan ikut serta di dalam kekuatan baik itu di dalam mengkampanyekan, karena ini orang yang perlu mungkin kita perhatikan. Tetapi di dalam akhir daripada jabatannya, dia menjadikan bangsa Indonesia itu kecewa. Tidak peduli dengan apa yang dibanggakan oleh orang lain, tapi kita menyorotnya seperti itu. Dan kita melihat bahwa Jokowi ini akhirnya lebih condong kepada kekuatan kadrun daripada kekuatan nasionalis. Ya kita sudah melihat kan, sekarang marak mengenai jilbabisasi dan juga pemaksaan-pemaksaan di sekolah. Anak-anak yang tidak pakai jilbab itu akan dibully dan segala macam. Di mana kekuatan daripada seorang presiden untuk menyatakan ini salah. Kita tidak bisa berlaku begitu karena negara Indonesia adalah milik daripada semua anak bangsa. Kita lahir di Indonesia bukan karena kita pilih. Ini adalah ketentuan yang Tuhan berikan bahwa kita menjadi bangsa, bukan menjadi Arab, bangsa Arab atau bangsa Tiongkok. Jadi Pak Jokowi saya harap melihat ini sebelum masih ada 2 tahun mungkin. Lakukan tugas sebagai presiden untuk menegakkan keadilan di Indonesia. Jangan hanya pilih bulu. Kalau kita bicara soal terlalu cuma fokus kepada pembunuhan ini sudah ada penanganan ya kriminal yang perlu diteliti para penyidik. Mereka mendapat bayaran atau mereka under influences daripada penguasa di belakang ini supaya perhatian daripada masyarakat yang viral hanya itu. Padahal yang harus viral, yang harus dipeka ini bagaimana kekuatan nanti Anies yang akan diusung dengan para kadrun ke depan. Jadi dalam hal ini sayang sekali Pak Jokowi dan penegak hukum memang gagal dan lebih berkompromi dengan wakil presiden yang anti dengan orang-orang minoritas yang menjatuhkan Ahok pada pemilihan gubernur
2017. Kan ini udah nyata. Kita nggak bisa sembunyikan ideologi dan filosofi daripada para elit seperti ini yang duduk dalam pemerintahan untuk menyusup, yang mempengaruhi semua tatanan negara yang ada karena posisi mereka. Dan di samping itu, ya meraup uang-uang rakyat dengan cara yang tidak terpercaya, di mana mereka mengambil keuntungan-keuntungan, merampok uang rakyat. Tujuannya apa ini? Ya, untuk menyusun kekuatan, karena dengan uang semuanya itu akan lancar. Dengan pengaruh berkompromi dengan para partai-partai yang kadrun, dan bahkan juga partai yang menyebut nasionalis artinya diragukan kejujuran mereka. Karena sudah terbukti Indonesia ini memang harus ada tim independen yang harus menangani. Kalau Pak Jokowi ini tidak bisa melakukan tugas sebagai pimpinan dan juga penegak hukum, harus ada pilihan daripada rakyat dong. Harus ada tim independen juga yang harus melakukan penelitian terhadap pembunuhan ini. Karena jalur-jalur pemerintah dan hukum yang ada sudah tidak dapat dipercaya. Jadi mungkin ini masukan saya supaya saya konsisten bahwa ini adalah hukum yang rusak. Terima kasih Pak Pol. Ya, Beta Maluku lanjut, silakan. Terakhir. Shalom Pak Paul. Shalom Bung Beta. Iya Pak Paul. Ya saya mengikuti nih Pak Paul bahwa kesimpulan saya sih jelas ya. Sampai saat ini masyarakat kita hanya terfokus dan digiring dengan persoalan kasus Brigadir Polisi Joshua Huta Barat ini tanpa melihat jeli nih Pak, bahwa problema ini adalah persoalan yang mengungkap bagaimana bobroknya Polri sebagai lembaga penegak hukum. Kita bisa lihat jelas kok bagaimana korup dan bobroknya Polri ini. Ya, hanya tegas menangani kasus-kasus rakyat lemah. Tapi begitu terkait dengan petinggi negeri, petinggi partai, elit negeri, ya, bahkan pejabat tinggi Polri sendiri, mereka lamban. Terlalu banyak perhitungan politik, terlalu banyak perhitungan posisi jabatan akibat kalau mereka berani tegas menegakkan hukum. Nah, seharusnya kita diajarkan masyarakat kalau bicara hukum, kita harus diajarkan bagaimana lembaga tinggi penegak hukum seperti Polri ini harus berani, walaupun Kapolri pun salah, harus bicara secara hukum, ini salah. Nah, Verdi Sambo ini kan termasuk elit di Polri, Kadif Propam, pengawasan pengamanan. Ya, kok begitu lambannya? Ya, 3 hari baru diketahui Joshua Huta Barat meninggal. Ya, banyak kejanggalan berita. Sebenarnya Kapolri langsung cepat. Ya, terlepas si Verdi Sambo katanya tangan kanannya lah, orang kepercayaannya lah. Nggak ada urusan begitu hukum. Harus memang melihat hukum itu sebagai panglimanya, bukan Kapolri panglimanya. Kapolri hanya manajer yang mengatur. Ya, dia bukan panglima. Dia bukan hukum. Begitu. Tapi hukum yang harus dijadikan panglima. Nah, kita lihat secara kelembagaan memang sudah bobrok jadinya. Nah, ini ahli-ahli Kompolnas, mantan-mantan jenderal yang di sana. Seharusnya berpikir bagaimana menjadikan Polri ini benar-benar sebagai alat hukum yang berwibawa, yang tegas, tanpa pandang bulu. Akhirnya kan kita bisa berkesimpulan bahwa Polri ini seperti satu lembaga politik yang hanya untuk kepentingan kekuasaan sesaat. Ya. Ngapain punya jenderal banyak, bintang 1, bintang 2, 3, 4, ya, seperti militer. Sementara ini kan lembaga sipil, Pak, penegakan hukum. Ini harus direformasi, Pak, kalau memang mau melihat polisi ini ke depan sebagai lembaga efektif penegakan hukumnya jelas. Ya, tanpa hukum hancur. Ya, kita main olahraga aja aturan
aturan misalnya main basket, aturannya kalau udah nggak sesuai dengan aturan basket, mau jadi apa itu olahraga itu, atau bola, atau golf, apapun. Kalau aturannya sudah nggak sesuai, berantakan. Ya. Jadi yang kita harus sampaikan ke elit partai, bahkan ke presiden siapapun nanti. Hukum itu harus jelas. Ya. Bagaimana biar hukum ini efektif berjalan, tegak lurus, berkeadilan. Ya. Aturannya juga harus revisi, harus benar-benar efektif lah. Nah ini yang saya nggak lihat bahwa lebih banyak pembicara untuk fokus ke situ. Ya. Ini kan kasus ini bisa terjadi kapan saja. Tapi kalau berulang seperti ini, ya makin memalukan. Indonesia makin memalukan. Saya lihat Pak Sigit bicara pun, aduh, nggak ada wibawa hukumnya, Pak. Masih perhitungan kekuasaan, jabatan. Ada, lemah, sedikit lemah. Iya, itu yang saya nggak lihat, Pak. Pak Paul di Eropa pasti merasakan lah. Biar kata polisi, ya garis 1 ya, atau apa itu pangkatnya, wibawanya besar, karena hukum yang betul-betul berlaku di Eropa, di Amerika. Kita berani melawan, ya, dengan polisi di sini, apalagi sampai fisik, selesai Pak. Kita abuse aja dengan kata-kata, selesai kita. Nggak boleh. Karena hukumnya jelas. Aturannya jelas. Sehingga masyarakat itu melihat persoalan itu bukan dari, oh saya kenal polisi itu. Bukan dari hukumnya dia. Biar kata tetangga, bahkan adik atau orang tua sekalipun salah di mata hukum. Mereka berani bicara, you salah. Sehingga hukumnya benar-benar berlaku. Di Indonesia tidak. Polri udah sebagai yang seperti saya bilang tadi, seperti lembaga kekuasaan, ya, yang menggunakan hukum untuk kepentingan mereka, bukan untuk penegakan hukum itu sendiri. Gitu. Kasihan masyarakat diombang-ambing. Gitu Pak Paul, terima kasih. Oke, memang intinya dari awal ya yang benar lu bilang, korupsinya itu nggak mau dibongkar terang-terangan, nah, tebang pilih, ya kan? Nah jadinya sekarang kayak gini nih, intinya kan ini. Dan ketika sudah ada khilafah berdiri, ya karena saling tutup menutupi, akhirnya nggak berani diberantas juga, akhirnya makin ruwet. Harus simpulnya salah satu dihantam dulu. Harus ada bulldozer dulu kayak saya, salah satu hajar, jeder. Nah, berani nggak? Si Sigit nggak berani kan? Saya bukan Tuhan Yesus, jawabannya kan begitu kan, saya bukan Tuhan Yesus, mati disalib buat semua orang. Nah, repot kalau sudah begitu kan. Disitulah ketika ada orang yang berani mau jadi martir, dicaci maki. Nah, kan begitu kan? Simpel sekali kan? Ketika ada yang berani jadi martir dicaci maki, ketika ada yang ketika ini dia pegang kekuasaan, tinggal dia mengeksekusi, nggak berani, nah, repot. Ya, nah, itu dia. Ini kembali lagi nih Pak Paul. Ini kesempatan besar untuk Jokowi mereformasi Polri. Untuk apa punya Kompolnas Pak? Bayar besar-besar. Ya. Mereka begitu pensiun selesai udah. Jadi nah, Kompolnas ini harusnya bagus ya. Pak Benny Mamoto kan kemarin kan juga kelihatan banget belain versi Sambo ya, sehingga sekarang juga mau digeser juga tuh, ada upaya untuk menggeser Benny Mamoto tuh. Ya artinya kan mereka cuma berpolitik aja Pak, bukan untuk penegakan hukum. Ya kan udah jelas itu. Ya. Nah, kalau memang jadi memang mau digiring ke sana. Ya Kompolnas fungsinya jelas sebagai apa tuh, apa istilahnya Kompolnas saya lupa itu. Untuk mengawasi, untuk mengayomi apa dalam penegakan hukum yang dilakukan Polri, harusnya jelas, nggak usah politik, ya nggak usah politik. Ada kejanggalan waktu pengungkapan, ya pencarian fakta semua, dia kan lebih paham jenderal itu. Tapi karena ada
kepentingan politik, jabatan, keterkaitan bisnis segala macam. Ya, akhirnya subjektif semua, nggak ada yang jelas. Ya. Ini yang harus dilakukan reformasi. Peduli setan itu siapa di Kompolnas, siapa Kapolri sekarang, bintangnya 4. Nggak ada urusan. Ya, begitu mereka pensiun selesai. Yang mereka harus lakukan waktu saat mereka aktif. Betul-betul hukumnya jelas. Penindakan. Jangan yang ece-ece diurusin, begitu terkait mereka, wah, kelihatan udah kayak partai politik aja. Politisi jadinya. Saya Bukan tambahkan, hukum. Pak Pol, yang harus dibubarkan bukan hanya Kompolnas, juga Komnas, mereka nggak ada gunanya, juga KPK dari Iya. lembaga-lembaga Karena keagamaan memang luar negeri. negara Indonesia perlu dibubarkan, Pak. Ya, karena memang perlu ada kekuatan Bukan cuma rakyat. polisinya, bukan cuma polrinya, Ya, negaranya perlu dibubarkan karena sudah terlalu korup, sudah khilafahnya udah di mana-mana, betul. ya kan? Negaranya yang perlu dibubarkan, Pak. Harus Iya. di rethinking ya. Pak Paul, Jubat. Pak Paul, mungkin saya kurang setuju di situ. Walaupun sering distigmatize bahwa Maluku sebagai separatis, bukan. Kita melihatnya lebih luas. Karena keluarga kita bukan hanya di Maluku, di Jawa ada, Sumatera ada, udah mix, ya, bowlnya udah mix. Jadi maksud saya gini Pak, kita perbaiki apa yang bisa diperbaiki dulu. Masalah nanti terjadi perpecahan, itu kembali kepada suku-suku yang ada di Indonesia sendiri. Tapi kesempatan ini Jokowi dia tahu. Nggak Bahwa sanggup, ini Pak. Indonesia Nggak sangat bisa. lemah. Jokowi tahu tapi dia nggak mau, Pak. Nggak mau aja dia. Iya. Nggak mau dan nggak bisa. Hanya Gus Dur yang berani. Kalau bicara Indonesia pecah, daripada pecah Satu-satunya tangkap cuma aja tuh si Raja Khilafah Indonesia tuh Yusuf Kala. Bahkan wapresnya tangkap aja. Ya. Iya, pokoknya hanya Gus Dur yang berani, Mengubah Pak. tata negara Indonesia itu ditangkap aja. Ya. Nah, Kenapa harus takut? Kalau memang bicara untuk keutuhan Indonesia. yang berani hanya Gus Dur, Pak. Oke, karena sudah jam 12, Bung Beta silakan tutup dalam doa.